Shalom saudaraku, kita bersyukur dan bersukacita karena Allah siapkan berkat yang besar buat saudara dan keluarga. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang peran keluarga Kristen. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami saat ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku beribadah kepada Tuhan. Peran adalah rangkaian tindakan, rangkaian perilaku yang diharapkan dijadikan sebagai pondasi, sebagai sesuatu yang menguatkan secara jasmani, secara rohani, baik secara bersama-sama formal ataupun informal. Peran adalah ukuran atau patokan yang melatar belakangi suatu kondisi sehingga tercipta suatu konsep dan orientasinya. Keluarga ya, apakah keluarga itu? Mari kita lihat sama-sama. Keluarga adalah lembaga yang pertama dibentuk oleh Allah. Dia lembaga yang utama, dia menjadi persekutuan yang karib, yang harmonis, yang indah antar sesama anggotanya. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka, di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi kepala keluarga mereka. Inilah perjalanan iman dari seseorang. Ketika laki-laki dipertemukan dengan seorang wanita, mereka diberkati, mereka sedang berjalan. Akan ada banyak peristiwa, mereka akan melangkah. Kadang lingkarannya ada di atas, kadang di bawah, kadang masalah berat, kadang masalah kecil. Mereka akan berjalan menuju ke satu titik, menuju ke satu tujuan. Dan faktanya saudara sekalian, dari 100 pasangan yang menikah, pasangan yang disatukan oleh Allah, ternyata hanya 75% saja yang sampai kepada tujuannya, sampai kepada apa yang Allah rindukan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 29. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah yang berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Mari kita lihat bersama-sama, mengapa keluarga itu penting. Dr. Ken Chevin, dia menulis satu buku, judulnya Is There a Family in the House? Is There a Family in the House? Ternyata dia daftarkan ada 6 yang akan menjadi suatu dorongan buat keluarga itu ternyata penting. Yang pertama di sana dikatakan kepada kita, keluarga adalah tempat yang aman buat berteduh. Ini keluarga tempat yang aman buat berteduh. Keluarga itu ternyata menjadi pusat pengembangan aktivitas. Di situ ada bermain, di situ ada belajar, di situ ada sesuatu yang besar. Keluarga ternyata juga menjadi tempat berteduh. Berteduh secara jasmani, secara rohani, secara sosial, yang akhirnya mereka bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Keluarga juga menjadi tempat mentransfer nilai-nilai hidup dan laboratorium hidup. Jadi ternyata di sanalah orang tua mentransferkan sifat-sifatnya. Bapak mentransferkan kepandaiannya, ilmunya, dan apapun di sana. Ibu mentransferkan keterampilannya, mentransferkan ide dan cita-citanya ada di dalam keluarga dan ada di dalam rumah. Keluarga adalah tempat berbagi solusi dan juga mungkin masalah. Waktu ada masalah, biasanya kita akan temukan solusi dalam keluarga kita. Kalau tidak dalam keluarga kecil, kita punya keluarga besar dan di sana kita temukan solusi-solusi. Keluarga juga menjadi tempat berlatih,
tempat untuk belajar menghadapi ujian hidup, menghadapi tantangan-tantangan. Inilah alasan-alasan kenapa keluarga itu menjadi tempat yang penting hari-hari ini. Mari kita bersama-sama perhatikan bagaimana pola atau peran keluarga Kristen dibangun. Ada 3 kunci yang nanti kita akan belajar hari ini, yaitu dibangun di dalam kasih, hidup dalam kebersamaan, dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama satu film yang menceritakan bagaimana peran suami dan istri dalam mensikapi kehidupan berumah tangga. Mari. Babe, can you help me with the laundry? Isn't that your job? I just need a hand. I work in an office, so when I come home, I get to relax. Okay, but my time is valuable too. Oh, really? How much do you make? How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. You are saying that my time isn't worth as much as yours. Honey, when you start to make some money, then we'll talk. I don't have time for this. Here you go. I needed this. No worries. Is everything okay? My wife's been giving me a hard time about not helping her do her job around the house. I make $25 an hour. What does she make? 0? Actually, she may earn more than you do. What do you mean? You earn $200 per day in the office, right? Listen to this. I'm guessing your wife cooks for you. If so, a chef makes an average of $22 an hour. And if she cooks 3 meals a day, that's $66 a day. And I'm guessing your woman cleans the house. If so, a maid on average earns $18 an hour. And if she cleaned the house 2 hours per day, that's $36. And not to mention the various tasks. Getting groceries, $10. Dry cleaning, $20. Washing and folding the clothes, $20. Childcare services, $40. Tutoring services, $20. So on and so forth. So when you add all those numbers together, I'm sorry, buddy, but she actually earns more than you. You know, I've never had it broken down for me like that before. And it makes sense. As always, thanks for having me over. Not a problem. Honey, you're doing the laundry? It's late. Don't you have work tomorrow? Baby, I'm sorry that I was disrespectful earlier today. Your work at home is just as valuable as my work at the office. And your time is worth just as much, if not more. Can you forgive me? Of course. Don't forget to appreciate that hard-working person at home. The kind of person that makes sure there's always hot food on the table, that keeps the entire house clean, or is always taking care of everyone else, and still manages to do everyone's laundry. Not everyone who works is given a paycheck, and not all work is done in an office. But that doesn't make it any less valuable. So always appreciate that person at home, the one that prioritizes everyone else's needs over their own,
because that gratitude may be the only compensation that they receive. Di dalam film ini kita bersama-sama menyaksikan bagaimana seorang suami yang selalu melihat istrinya selalu tidak bisa apa-apa, selalu tidak menghasilkan, selalu berperkara dengan masalah. Dan dia selalu hitung apa yang dia kerjakan dengan materi. Dia hitung semuanya dengan uang, dan istrinya ternyata tidak punya uang saat dia mengerjakan tugasnya. Sampai suatu saat ketika seorang sahabat datang dan dia jelaskan, mari kita hitung-hitungan apa yang kamu dapat dan apa yang istrimu dapat. Di video tadi akhirnya kita menemukan betapa luar biasa Allah berikan pendamping yang pekerjaannya tidak nampak namun sukacita dan hasilnya lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di dalam kasih. Suami atau seorang pria akan membawa keluarga untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan mengalami satu peran dan posisi. Dia akan memberikan kasihnya kepada istri, kepada anak-anaknya, dan dia akan menjadi sesuatu yang menginspirasi. Kasihnya akan menjadi pusat dari kegiatan keluarga. Seorang suami yang seperti ini akan menjadi seorang pencari nafkah yang ulet. Dia akan menjadi seorang sahabat, dia akan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dan itu dirindukan ada pada saudara. Dia akan serahkan rumahnya, dia akan serahkan semua kuncinya, dia akan serahkan semuanya yang dia punya kepada Tuhan. Sebaliknya mari kita lihat bersama-sama istri. Istri adalah seorang wanita yang ulet, yang akan mendampingi suaminya. Dia akan menjadi penolong yang sepadan. Tuhan percayakan kasih dalam dia untuk mendampingi suaminya. Dia akan bawa kasihnya, dia akan bawa hatinya, dia akan satukan dengan suaminya dan keluarganya. Dia akan menjadikan diri sebagai seorang yang menjadi teman pewaris. Perhiasan-perhiasannya bukan yang nampak di wajah, nampak di telinga, nampak di leher, nampak di tangan, bukan. Alkitab berkata perhiasan wanita ini adalah perhiasan batiniah. Dia menjadi pendamping yang sepadan buat suaminya, menjadi penolong yang baik buat keluarganya, dan dia setia kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, ketika suami dan istri ini bersatu dan dibangun di dalam kasih, rumah itu akan menjadi rumah yang diisi kasih. Segala kunci-kunci dalam rumah tangga itu akan menjadi kunci berkat. Suami dan istri bersatu, maka lahirlah anak-anak penerus. Mereka akan mewarisi sifat dari ayahnya dan ibunya. Seluruh anggota akan menjalankan peran dan fungsinya di dalam keluarga. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Ada kesatuan yang Allah bangun di dalam keluarga, dan dasarnya adalah kasih. Seorang suami atau pria, dia adalah seorang imam, dia adalah seorang nabi, dan dia adalah seorang pemimpin dalam keluarganya. Digambarkan di sana, dia serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah mempelai pria. Dia pemimpin, dia imam besar, dia juru selamat, dan akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Sebaliknya istri itu atau wanita akan menjadi seorang pendamping dan teman pewaris dari kasih karunia Allah. Dia akan menjadi ibu atau yang hidup buat keluarganya. Ini sama dengan jemaat, sama dengan saudara dan saya. Kita adalah mempelai wanita yang Tuhan akan menjadi mempelai pria. Kita akan menjadi penolong, kita akan menjadi tubuh Kristus, kita akan menjadi umat dan utusan-utusan Allah. Disinilah fungsi dan peran dalam keluarga Kristen. Kesatuan kasih inilah yang akan membangun keluarga Kristen. Dalam Efesus pasal yang kelima, di sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus sudah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi namanya.
Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Lalu di sana dikatakan kepada kita, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat-nasihat Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 24, ketika kita mengerjakan segala sesuatu, Tuhan ingatkan seperti ini. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima segala sesuatu, menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kunci yang kedua hari ini, bagaimana saya dan saudara menjadi keluarga-keluarga yang punya peran yang tepat. Keluarga itu hidup di dalam kebersamaan, membangun cinta, membangun kasih. Keluarga itu akan sehati sepikir di dalam segala hal, sejiwa, seia, sekata, seperasaan. Sehingga saat yang satu sakit, yang lain juga merasakan. Saat yang satu sibuk, mungkin kesibukannya itu akan terimpartasikan kepada orang lain. Saat yang satu bahagia, maka seluruh keluarga itu juga merasa bahagia. Tapi bukan hanya itu saja. Keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga yang saling memberi teladan. Kadang kita keliru. Orang yang memberi teladan biasanya lebih tua, lebih senior, lebih banyak pengalaman. Ternyata Alkitab tidak berbicara seperti itu. Siapapun yang mampu memberi teladan, mari berilah teladan lebih dahulu. Teladan dalam kata-kata, teladan dalam sukacita, teladan dalam pemberian, teladan dalam semangat-semangat yang lain. Jadilah teladan di dalam setiap langkah-langkahmu. Yang ketiga di sana dikatakan kepada kita, yaitu memperlebar ruang maaf atau ruang pengampunan. Apa maknanya? Tuhan mau ajari kita untuk menjadi orang-orang yang gampang memaafkan, menjadi orang-orang yang gampang memberikan pengampunan. Dia mau katakan kepada kita hari ini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dan usahakanlah dirimu sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Mari kita lihat bersama-sama apa sebenarnya ruang maaf itu. Ada satu gambaran yang seperti ini. Di sini ada separuh lingkaran, di tengah-tengah itu adalah ruang maaf. Yaitu karakter ilahi dalam hal mengampuni, panjang sabar dalam merespon, lalu persoalan-persoalan yang datang itu direspon dengan baik dan tidak takut untuk menghadapinya. Lalu dia punya ruang maaf yang lebar, sehingga kalau ada orang yang berbuat salah, baik itu keluarganya, baik itu orang-orang di dekatnya, dia akan memberikan pengampunan dan memberikan roh yang lemah lembut. Lalu ada garis lengkung di sana. Yang pertama berkaitan dengan sehati sepikir. Ini berkaitan dengan akal budi. Berkaitan dengan sesuatu pemikiran-pemikiran yang baik. Ini adalah pola pikir yang baik. Orang yang punya ruang maaf itu akan memperbesar akal budinya untuk maaf. Lalu yang kedua di sana adalah sejiwa. Sejiwa ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan nyawa. Orang yang memiliki ruang maaf itu punya hati yang besar. Dan dia akan selalu respon untuk kebaikan, untuk hal yang positif. Lalu yang menarik pada lengkung yang di sini ada namanya perasaan. Perasaan ini adalah roh yang luar biasa. Ini berkaitan dengan karisma seseorang yang akhirnya membuat orang itu punya karakter, punya karisma yang dari Roh Kudus. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan tubuh jasmani, di sana dikatakan seia sehati, seia sekata. Di sana dikatakan berkaitan dengan kondisi fisik seseorang, dia akan menggerakkan kata-katanya, dia akan menggerakkan tubuhnya, dan akhirnya bersama-sama dengan keluarga. Itulah yang Tuhan rindukan hari ini dengan ruang maaf. Akhirnya saudara-saudaraku,
Bersukacitalah dan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus pasal yang 13 ayat yang ke-11. Sementara di Roma 12 ayat 16 berbunyi seperti ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan jangan menganggap dirimu sendiri pandai. Ayat ini mengingatkan, ini akan membuat kita orang yang rendah hati, membuat kita orang yang terus bersemangat, dan akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana peran di dalam keluarga? Keluarga akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, semuanya akan kita kerjakan untuk Tuhan. Perhatikanlah, di sana ada gambaran rumah. Di dalam rumah itu yang berkuasa atau fondasinya adalah tangan yang besar, invisible hand, tangan yang tidak nampak yang menopang rumah tangga kita. Di situ ada salib, di mana Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga. Ada suami, ada istri, lalu ada anak-anak. Kemudian ada beragam kebutuhan di sana. Ada kebutuhan akan obat-obatan, kebutuhan akan sandang, pangan, papan, ada kebutuhan akan waktu, ada kebutuhan akan perkara-perkara ke depan. Dan perhatikan, keluarga ini punya cerobong yang ke atas, yang mengarah kepada Tuhan. Yesus menjadi kepala keluarga dalam keluarga ini. Lalu suami dan istri akan menjadi penolong yang sepadan. Kemudian setiap anggota keluarga akan bertanggung jawab kepada Tuhan dimanapun dia berada. Bagaimana dengan peran dan fungsi kita? Mari kita lihat sama-sama. Pria atau suami menjalankan fungsi dan perannya sebagai bapa. Dia akan menempatkan dirinya sebagai seorang yang mengasihi. Dia akan menjadi kepala atau pemimpin yang akan membawa keluarganya dibawa kemanapun. Keluarga itu akan menjadi sesuai arahannya. Seorang pria juga akan menjadi nabi, artinya pembawa suara Allah untuk disampaikan kepada orang-orang yang lain. Dia akan menjadi imam, akan membawa suara-suara dari anggota keluarga untuk diserahkan kepada Tuhan. Itulah seorang pria. Kemudian bagaimana dengan seorang istri atau seorang ibu? Dia akan menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang pendamping atau penolong yang sepadan. Dia akan menjadi teman pewaris kasih karunia. Jadi kalau suaminya terima kemuliaan, istrinya pasti akan terhisap ikut kemuliaan. Itu namanya teman pewaris. Kalau suaminya mengalami masa bangkrut, otomatis istrinya juga akan mengalami masa-masa seperti itu. Terhisap, itulah teman pewaris kasih karunia. Dan Allah tidak mau saudara dan saya terus dikalahkan oleh masalah-masalah kita. Pandanglah Allah, pandanglah Tuhan, dan bawalah keluargamu memandang kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak akan menjadi bagian yang cukup penting dalam keluarga, yang tidak terpisahkan dari anugerah Allah dalam keluarga itu. Alkitab mengatakan anak-anak itu laksana anak panah di tangan pahlawan. Sejauh pahlawan itu merentangkan tangannya, gendewa itu ditarik dan dilepaskan, maka sejauh itu pula anak-anak kita akan melesat dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kolose pasal 3 ayat 17 dan 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kamu lakukan, kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara sekalian, sebagai satu kesimpulan buat kita saat ini, waktu Tuhan sedang menengok saudara sebagai anggota keluarga, keluarga yang mengambil peran yang benar adalah keluarga dalam pandangan Allah. Dia akan membangun keluarganya dalam kasih, lalu hidup dalam kebersamaan dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Allah. Saya ingin akhiri dengan gambar di sini ada secangkir kopi. Ya. Kita tahu bahwa kopi itu, walaupun dia terpisah
atau dia menyatu dengan gula dan air, orang tetap menyebut kopi. Ya. Walaupun dia tidak diberikan gula pun orang tetap menyebut kopi. Di gambar ini atau di lukisan ini dikatakan bahwa keluarga itu laksana di sana. Apapun yang terjadi dia akan menyatu dan memakai nama yang daripada Tuhan. Tuhan merindukan kita jadi keluarga yang mengambil peran yang benar dalam kehidupan kita. Amin, kiranya ini boleh jadi berkat buat saya dan saudara. Mari kita akan akhiri dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang Maha Kasih, firman-Mu sudah kami bersama-sama nikmati. Tuhan, Engkau akan tolong kami menjadi keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang mengambil peranan yang benar. Kami akan bangun keluarga kami dalam kasih. Kami akan punya pandangan Allah di dalam keluarga kami. Kami akan bangun keluarga kami menjadi keluarga yang bertanggung jawab, yang hidup dalam kebersamaan dan mengandalkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.